Hari ini kami sudah sampai di Polres Bangkalan dan kita akan cari tahu seperti apa sebenarnya kronologi dari carok atau perkelahian dua pihak di Bangkalan beberapa waktu lalu. Kita temukan faktanya. Kami dari tim fakta mendapat kesempatan untuk kemudian mewawancarai langsung kedua tersangka dari permasalahan carok kemarin. Kita ikuti fakta lainnya. Gue lagi di Bangkalan. Ya, ini kedua tersangka baru datang dan akan mengarah ke ruang penyidikan nanti. Kita akan tanya seperti apa sebenarnya kronologi secara detail dari kedua tersangka. Sendalnya jangan diambil sampai ke bawah ya. Oh iya. Ambil apa? Oke. Sendal. Beda kelihatan, sendalnya beda kelihatan. Ya. Nggak perlu pendampingnya. Oke, jadi ini Pak Hasan atau Pak Hasan betul ya? Iya. Iya. Pak Hasan. Iya. Pak Hasan, Yang Pak ini Wardi. Pak Hasan, Pak ini Hasan? Pak Wardi. Oke, Ini Pak. kakak, ini adik. Adek, oke. Assalamualaikum Pak Hasan, Waalaikumsalam. Pak Wardi. Kami ingin dengar ya pastinya secara langsung apa yang terjadi di tanggal 12 Januari kemarin sehingga Pak Wardi dan juga Pak Hasan ini harus berada di sini saat ini. Awal mulanya gini, Pak. Saya kan mau pergi tahlilan gitu. Terus janjiannya itu habis maghrib sudah ada ditunggu sama teman katanya, Pak, di Yukorong. Mau ditunggu ketemuan di sana. Terus saya nunggu sekitar 1 menitan lah gitu. Tiba-tiba ada orang berkendara itu, Pak. Kendara motor itu laju dari dalam gitu. Saya kan tanpa sengaja ditengok gitu. Ditengok siapa pikiran itu yang bawa motor kencang kayak gitu. Sampai lampunya itu kena mata gitu. Terus saya nanya, bahasa Maduranya gitu, gini, Pak. Demak, Kak, gitu. Saya nanya gitu. Yang artinya? Mau kemana, Kak? Mau gitu. kemana? Ya. Oke. Binyak tanya, kok nanya-nanya katanya itu. Mau apa katanya. Ya enggak, saya akan kenal. Masa cuma negor enggak boleh, bilang gitu. Terus dia mungkin enggak tahu. Maksudnya enggak tahu, dia turun dari motornya, Pak, yang bergoncengan itu. Dia salah satunya turun duluan itu, yang goncengan turun dulu. Turun, saya turun juga dari kendaraan saya itu. Dia bilang, kamu itu kalau punya mata jangan liatin kayak gitu, katanya. Ya kan masa nggak boleh, saya kan sila oleh itu, Pak, yang ganggu katanya saya dengan lampunya itu. Dia nggak terima karena saya lawan omongan itu, terus dia nampar saya, Pak. Korban nampar duluan berarti ya? Iya, dia pegang dengan tangan kanan, namparnya dengan tangan kiri itu, Pak. Saya masih ingat betul itu. Terus saya ngomong, kenapa nampar, Kak? Salah saya apa? Kamu itu kata lincelingan itu, lihat-lihat saya kayak bengal katanya, kayak berani sama saya. Dan enggak, Pak, saya kan cuma nanya mau kemana. Terus di samping dia negor-negor, adiknya datang, Pak, yang itu, yang nyetir. Oh, yang nyetir. Nah. Oke. Dia nyetir terus megangin saya, ngeluarin celurit, mau bacok saya. Ya, Pada saat itu berarti sudah ngeluarin senjata ya? iya itu. Pak Hasan ada perlawanan nggak? Waktu saya enggak lawan, cuma megang celuritnya itu, takut kebacokan ke saya itu. Saya pegang terus sampai berapa menit itu lama juga, Pak, kan takut itu kena ke saya. Wajah. Heeh. Ya. Sampai ada beberapa orang warga itu nerai saya gitu. Oke. Tapi cekcoknya itu masih gitu. Gini, kalau kamu berani ayo lawan saya. Ya bilang kalau saya enggak salah, Pak, Kak. Saya berani, saya enggak salah, kenapa kamu main mukul? Udah, kalau kamu berani saya tunggu di sini, kalau berani kamu pulang, Pak. Oke lah kalau gitu, tunggu di sini, saya bilang gitu. Saya pulang ketemu di jalan sama dia, Pak. Oke. Itu. Terus ketemu di jalan, dia negor saya. Mau kemana, Bi? Kok laju, Pak, motor saya?
dipukul orang, ayo pulang ya gitu. Saya ngomong sama adik saya ini. Terus ndak pikir panjang dia langsung mutar, Pak. Mutar nyampe ke rumah, sampai halaman rumah. Saya langsung masuk ke kamar itu. Memang kebetulan di sana memang saya udah ada gitu, memang udah biasa di Madura kan memang gitu, Pak. Ya saya ngambil 2, satunya dikasih sama adik saya ini. Terus ada orang tua saya yang nanya, mau kemana? Umi, kok bawa itu celurit? Seporan ini saya yang itu. Maaf nih, saya Ini ibu. ini Umi. Oh, Ibu. ya. Ibu. Udah jangan pergi kamu. Doain saya. Aku ada masalah, mau berangkat bilang gitu. Terus langsung berangkat sama ini. Melarang mungkin atau Iya. sempat ngomong apa itu? Ya jangan pergi. Udah diam sini, tapi udah terlanjur itu, Pak. Udah terlanjur emosi mungkin. Cuma pamitan, minta maaf, suruh doain gitu. Seporan mi bilang gitu saya ada masalah mau berangkat. Malahan itu ada katanya ya sebelum saya pulang, katanya saya dengar dari orang si Matanjar itu suruh pergi tapi tidak mau, dia nunggu. Setelah itu sebelumnya nyampe di depan korban tuh saya sudah berhenti dulu, ini suruh berhenti. Sebelum ini berhenti, saya sudah loncat duluan, Pak, gitu. Kebetulan di sana itu dia sama teman-temannya sudah siap semua gitu. Sekitar 10 kurang lebih. 10 orang. Sekitar 10 kurang lebih. Tapi Oke. yang ikut 5, yang nyerang 5 orang. Yang nyerang 5 orang. Iya. Kemarin kan informasinya yang meninggal 4 ya. Berarti Iya. yang satu ini terselamatkan Yang atau? satunya lari. Oke, yang satunya lari. Jadi dari 10 orang itu semua Sudah siap senjata semua. sudah siap senjata, Iya. nyerang juga artinya. Yang 5 yang nyerang. Yang 5 itu. Oke. Yang ikut carok itu. Lanjut, terus habis itu setelah turun ke Pak Hasan tadi kan turun duluan. Ah, ah. Ya ini yang nyerang duluan. Yang maju Yang ke- nyerang duluan berarti Pak Hasan. Iya, Iya. saya belakangnya. Oke. Itu langsung nyerang siapa, Pak? Si Matanjar. Kalau itu yang tadi Yang mukul saya. masalah langsung ya. Iya. Yang pertama itu saya lawan sama Matanjar. Terus Matanjar itu kena luka berapa, mungkin kena sabetan berapa kali sama saya, itu tumbang, adiknya nyerang dari belakang. Oke. Saya mundur, terus dia mau nyerang kedua kalinya, saya libas tangannya sampai enggak tahu kena tangan mungkin itu. Setelah itu saya enggak tahu, Pak. Ini yang perannya yang duanya ini yang lawan. Pak Wardi, oke. Pak Wardi nyerang duluan berarti juga Saya sama yang seperti Pak ingat Hasan. ini sudah nyerang Matanjar lari. Yang duanya adiknya sama Hafid itu mau nyerang dari belakang. Dari belakang. Pakai celurit itu 2 orang. Oke. Yang agak di samping kiri saya tebas duluan itu. Yang pakai pisau, yang mau pakai pisau, dia saya tebas duluan. Habis ini yang sebelah kiri 2 orang yang nggak dikenal ini menyerang saya. Ini masih perang sama saya. Masih lama itu, masih kena pisau, masih kena celuritnya juga. Malahan ada yang terakhir itu nyerang saya, Pak. Yang terakhir yang baju putih mungkin Yang ada itu video. nyerang masih saya. mau nyerang saya terus, saya mundur, saya sebut nggak kena, Tapi lari sama ini. Lari, Saya bilang lari kalau ini. kamu maksa bisa mati juga kamu bilang gitu. sama ini suruh ke sini. Iya. sama ini. Udah lari, kalau kamu masuk maksa bisa mati juga. Polisi datang itu berapa lama? Enggak tahu saya. Saya lari dari lokasi itu, ngindar Lari kemana? Ke tanah kosong, ke ke belakang rumah saya. semak-semak gitulah. Dekat-dekat rumah, tapi nggak masuk Kalian rumah. berdua aja berarti. Iya. Itu posisi sepi di situ. Ya sepi, ngindar mungkin gitu. Indah, ya. yang indah. Setelah itu ketemu dari pihak kepolisian, gimana ceritanya? Itu saya nelpon abang saya. Habis Telepon itu abang itu maksudnya untuk tujuannya? suruh nelpon kepala desa dengan kepolisian. Untuk lapor ke polisi. Oh, jadi memang sebenarnya dari Pak Wardi dan juga Pak Hasan ini tadinya mau menyerahkan Saya diri. memang menyerahkan diri. Mau berniat menyerahkan diri Sudah ya? sudah mau di jalan, sudah mau menyerahkan diri. Mau cari kakak itu nggak ketemu, habis itu ditelepon. Suruh telepon kepala desanya. Suruh telepon polisi karena sudah bingung. Sudah Mau kemana lebih baik Kalut lah menyerahkan ya? diri ya, menyerahkan diri lebih baik gitu. Biar sedangkan di hukum. rumah itu tinggal Umi sama yang adik perempuan, ipar saya istrinya dia dan anak kecil-kecil, anak saya sama anaknya ini. Jadi ingatnya polisi kepala desa itu saja. Oke, ya artinya sudah bertemu dengan pihak kepolisian, kemudian
tahu kalau korban ini meninggal dunia ya, 4 orang meninggal dunia. Ada perasaan menyesal nggak sih dari Pak Hasan atau Pak Wardi? Kalau ini saya sudah menyesal, Mbak. Iya. Saya itu tiap ingat itu sedih. Kalau gini prosesnya lebih baik saya ngapa layanin orang itu, yang gitu pikiran saya, Mbak. Layanin orang yang nantang carok itu. Itu hilap spontan aja, Mak. Hilaf. Hilap spontan. Sempat ngobrol nggak sama orang rumah untuk hati-hati mungkin? Iya, ya selain- sama abang saya itu hati-hati. Suruh ngindar kalau ada takut ada serangan dari pihak lawan, saya suruh bilang itu hati-hati cari tempat yang aman gitu. Biar ndak ada korban lagi gitu. Saya pesan sama keluarga saya lebih baik mengalah daripada harus melayani itu perbuatan yang dilarang sama hukum itu. Saya selaku tersangka itu minta maaf sama keluarga korban, itu mungkin faktor kehilafan saya dan spontan, saya tidak maksud untuk membunuh, cuma mungkin itu faktor dari apa ya, mungkin dari emosi mungkin emosi sesaat. Masalahnya saya sama korban itu udah kenal biasa, kenal baik itu. Jadi saya menyesal ada di sini, mengapa ini harus terjadi gitu. Ya. Minta maaf sama keluarga korban. Semoga ini nggak berkelanjutan. Pak Hasan, Pak Wardi, makasih banyak. Semoga ini juga bisa jadi pelajaran ya buat Iya. Pak Wardi dan juga Pak Hasan semuanya. Kita temukan fakta selanjutnya. Kapolres Bangkalan sudah bersama saya saat ini, AKBP Febri. Pak Febri, terima Ya. kasih banyak atas waktunya untuk tim fakta. Berkaitan dengan permasalahan Carok ya, yang sempat viral beberapa waktu lalu videonya. Sebenarnya laporan yang diterima oleh pihak Polres ini seperti apa kemarin? Nah, itu kan berawal dari video viral, ya viral di media sosial. Ya. Nah, dari video itu tim kami mendapat sebaran dari masyarakat, dan setelah mendapat video tersebut, teman-teman dari Polsek langsung mendatangi TKP. Setelah video viral itu, tim kami mengecek ke sana dan pas nyampe sudah ada korban di sana seperti itu, Mbak. Nanti setelah kejadian itu baru dari keluarga korban melapor ke Polres Bangkalan seperti itu. Oke. Sejauh ini untuk pasal yang dijatuhkan kepada kedua pelaku seperti apa? Pak Pasal Kapolres? kita kenakan 340 dan 338 ya, Pasal pembunuhan berencana. perlu berencana. Seperti itu, Mbak. Untuk poin-poin yang mungkin dipertimbangkan oleh pihak kepolisian. Itu kan seharusnya kan pelaku ini pada saat disuruh untuk balik ke TKP ya untuk duel itu sebenarnya tidak perlu lagi ke sana sebenarnya, ya tidak perlu, karena dari pihak pelaku ini kan orang tua sudah melarang juga, tidak perlu ke sana gitu. Siapa yang melarang? Orang tua pelaku. Orang tua pelaku. Iya, ibu. Oke. Ibu sempat kan pamit. Pelaku ini memang kakak adik kandung ya? Adik artinya? kandung. Oke. Kan seharusnya nggak perlu balik lagi ketika orang tua ibu ini sudah melarang, tapi pelaku ini tetap maksa gitu, seperti itu. Begitupun juga dari pihak korban ya sebenarnya ya. Untuk ini kan juga ada perencanaan antara kedua belah pihak sebenarnya. Iya, Begitu. karena pada saat di TKP ini semua sudah menggunakan senjata tajam. Oke. Jadi kan ketika korban ini pelaku ini balik ke TKP, memang sudah ada orang-orang ini di TKP awal pada saat cekcok mulut itu, Mbak. Baik, Pak Kapolres, terima kasih banyak Terima kasih, atas Mbak. waktu dan juga penjelasannya. Sehat selalu. Siap. Kita temukan fakta selanjutnya.